Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Handayani Batubara dengan NPM C1C0201112. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya tentang equity. Langsung saja kita masuk ke materinya. Ada preference share. Keuntungan dari preference share itu ada 5, yaitu hak yang didulukan daripada saham biasa. Kemudian, memiliki sifat tetap tergantung bunga dalam kontrak. Memiliki hak didulukan setelah debitor. Dapat dikonversikan menjadi saham biasa. Lalu, dapat dilunasi lebih cepat dan tidak ada hak suara. Kemudian, ada dividen. Dividen merupakan bagian ekuitas yang dibagikan dalam pembayaran laba atau rugi nantinya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam dividen yaitu tidak bisa membagikan dividen asal karena ada debitor. Jadi harus mengikuti dari debitor. Kemudian adanya kemungkinan pengembangan perusahaan. Mempertahankan pembayaran supaya tidak berfluktuatif dan mempertimbangkan cadangan kerugian nantinya. Lalu, pertimbangan pembayaran menggunakan kas ada 2, yaitu mempertimbangkan cukup atau tidak kas dan mempertimbangkan kondisi perusahaan. Lalu ada jenis-jenis dividen. Dividen memiliki 4 jenis, yaitu cash dividend, property dividend, liquidating dividend, dan shares dividend. Keistimewaan saham istimewa dalam pembagian dividen yaitu merupakan prioritas utama. Dalam pembagiannya lebih didahulukan setelah debitor. Lalu bersifat kumulatif dan non-kumulatif. Akuntansi pembayaran dividen. Ada 3 tanggal pembayaran yaitu pengumuman, pencatatan, dan pembayaran. Pada saat pengumuman, pembagian dividen diumumkan kepada pemegang saham. Membuat ayat jurnal untuk mengakui kas dan hutang dividen. Lalu ada pencatatan. Perusahaan menentukan kepemilikan dari jumlah saham yang beredar. Tidak ada pencatatan karena hutang perusahaan yang diakui saat tanggal pengumuman tidak berubah. Lalu ada pembayaran. Pada tanggal pembayaran, dividen perusahaan mengirimkan cek dividen kepada pemegang saham dan mencatat atas pembayaran dividen tersebut. Lalu dalam pembayaran dividen harus ada return earning. Apabila perusahaan tidak mendapatkan return earning, maka dividen tersebut tidak akan bisa dibagikan dan harus ada cash yang cukup. Bagian dividen nantinya harus memperhatikan apakah cash tersebut cukup atau tidak. Apabila tidak cukup, bisa melakukan pembayaran menggunakan saham atau properti yang lainnya. Lalu ada pengumuman oleh Board of Director. Pengumuman akan diumumkan oleh direktur dalam perusahaan tersebut. Alokasi dividen pemegang saham biasa dari saham istimewa. Hal-hal yang dilakukan perusahaan yaitu menilai kembali aset yang diberikan dengan harga wajar dan membandingkan nilai tercatat, bisa terjadi laba atau rugi. Lalu kita akan membahas jenis dividen yaitu dividen liquidating. Dividen likuiditas artinya dividen yang diambil dari laba. Misalnya, jika laba yang diambil lebih besar dari laba itu sendiri, maka akan dilunasi dengan ekuitas lainnya. Lalu setelah dividen liquidating, ada juga jenis dividen yaitu share dividend. Share dividend akan meningkatkan modal saham. Ketika pembagian dividen dengan menggunakan saham, maka modal perusahaan akan meningkat. Tetapi jumlah pembagian labanya akan menurun karena jumlah saham yang beredar meningkat.
Yang kedua, akan dibagikan pro rate. Saat pembagian dividen akan mempertimbangkan berapa besar saham yang dimiliki investor dalam perusahaan. Kemudian, alasan perusahaan membagikan shares dividen, yaitu untuk memuaskan investor. Apabila perusahaan tidak memiliki kas, maka perusahaan tersebut akan membayar menggunakan saham agar investor puas dan tidak kecewa walaupun tidak mendapatkan kas langsung. Yang kedua, meningkatkan harga pasar. Dan yang ketiga, agar pemegang saham terus berinvestasi di perusahaan. Ada jenis pembagian dividen, yaitu large shares dividends. Dividen saham baru yang dikeluarkan lebih dari 25% dari nilai seluruh saham yang beredar sebelum dividen. Dalam hal ini, perusahaan mentransfer nilai nominal saham yang diterbitkan dari laba ke modal yang disetor. Kedua, small shares dividend. Dividen saham baru yang dikeluarkan kurang dari 25% dari seluruh saham yang beredar kepada pemegang saham yang ada. Dengan kata lain, ini adalah dividen saham yang meningkatkan saham beredar kurang dari 26% dengan menerbitkan saham baru kepada investor. Ya, terima kasih. Sekian itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga mudah dipahami oleh teman-teman. Dan maaf jika ada penyampaian saya yang kurang jelas. Semoga bisa dimaklumin. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.